Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunjina ila yaumiddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i wal haqi ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Fa ayyuhal hadirun wal mu'minun usikum wa iyaya bittaqallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara, kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, mari senantiasa kita basahi lidah kita dengan kalimat tahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang mulia ini, Allah masih berkenan memberikan kepada kita kenikmatan iman sehingga kita terpanggil ke masjid ini menunaikan kewajiban kita sebagai mukmin. Mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah, Jumat ini merupakan Jumat yang terbaik untuk kita semua. Dan kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan dosa kita dari Jumat yang lalu sampai Jumat ini dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya selawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berbanyak selawat. Jadikan hari-hari kita selalu ingat dengan Rasulullah dan berselawat kepadanya. Sebagai tanda kita umat Muhammad adalah berselawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan dengan banyak selawat kita mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat yang tiada syafaat melainkan dari Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Suatu ketika sekretaris Rasulullah yang bernama Abu Rib'i Hanzalah bin Rabi al-Usayyidi bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Abu Bakar As-Siddiq bertanya, "Wahai Hanzalah, bagaimana kabarmu hari ini?" Biasa ketika bertemu menanyakan kabar. Ternyata Hanzalah memberikan jawaban yang agak beda daripada yang lain. Hanzalah berkata, sungguh Hanzalah telah menjadi orang munafik. Abu Bakar juga terperanjat lalu bertanya, subhanallah, apa maksudmu wahai Hanzalah? Lalu Hanzalah bercerita, wahai Abu Bakar, sesungguhnya ketika aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah menceritakan tentang surga, seolah-olah aku melihatnya surga dengan pasti, dengan nyata dan mata kepala. Ketika Rasulullah menceritakan tentang neraka, seolah-olah aku melihatnya dengan mata kepala. Namun ketika aku pulang bergaul dengan anak dan istri, berurusan-urusan dunia pekerjaan, aku lupa dengan hal itu wahai Abu Bakar. Lalu Abu Bakar berkata, wahai Hanzalah, sesungguhnya aku sama sepertimu. Lalu mereka berdua bersepakat untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, sungguh Hanzalah telah menjadi orang munafik. Rasulullah tersenyum dan bertanya, ada apa denganmu wahai Hanzalah? Lalu Hanzalah menceritakan seperti yang dialami tadi. Ya Rasulullah, sungguh ketika kami bertemu denganmu, engkau menceritakan tentang surga dan neraka, seolah-olah aku melihat dengan mata kepalaku sendiri.
Namun ketika aku pulang bergaul dengan istriku, dengan anak-anakku, melaksanakan urusan duniaku, aku lupa ya Rasulullah. Rasulullah tersenyum lagi, lalu Rasulullah bersabda, demi Allah yang jiwaku dalam genggamannya, wahai Hanzalah, jika engkau tetap ingat sebagaimana engkau bersamaku, maka niscaya malaikat akan menyalamimu di saat engkau berjalan, di saat engkau tidur, sesaat. Dalam riwayat ini disampaikan, ini menunjukkan bahwasannya para sahabat mempunyai kepekaan iman. Ketika mereka bersama Rasulullah, dia merasakan imannya kuat. Namun ketika berpisah dengan Rasulullah, mereka merasakan ada yang hilang. Imannya berkurang. Begitu sensitifnya beliau. Ini menunjukkan bahwasanya seseorang memperhatikan keimanannya. Maka keimanan itu bukan hanya hiasan bibir, hiasan lisan. Kalau secara maknawi iman itu adalah al-imanu tasdiqu bil qalbi wa takriru bil lisani wal a'malu bil jawari. Iman itu adalah membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal soleh. Tidak cukup dengan kata-kata, tapi harus ada pembuktian. Walaisal imanu bitamanni wala bitahalli, walakin huwa maqarra bil qalbi wa tasaddaqahu bil amal. Iman itu bukanlah perhiasan, bukan pula angan-angan. Akan tetapi iman itu adalah maqarra bil qalbi, apa yang sudah ditakrirkan, diikatkan dalam hati, wa saddaqahul amal, dan dibuktikan dengan amal-amal yang baik, bukti nyata dalam kehidupan. Maka kita sebagai orang beriman yang yakin kepada Allah, ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Bertakwa kepada Allah dan perhatikan diri ini, apa yang sudah kita perbuat untuk hari esok. Perhatikan kondisi iman kita, apakah iman kita ini kondisinya stabil atau malah turun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita berada di lingkungan askia, lingkungan yang boleh katakan ada di situ adab islami, yang warganya senantiasa dekat dengan Allah, ada masjid, ada siswa, kurikulumnya semuanya berlandakan Islam. Namun kita tidak ada jaminan ketika kita pulang ke rumah, bertemu dengan istri, bertemu dengan keluarga, dengan urusan yang lain, apakah keimanan kita akan tetap kuat sebagaimana berada di lingkungan yang baik seperti ini? Wallahu a'lam bishawab. Bisa jadi ketika kita di askia mendengar azan langsung ke masjid, tapi sampai di rumah mendengar azan kita tunggu orang iqamah, atau kita lebih memilih sholat sendirian di rumah daripada datang ke masjid. Apalagi waktu isya dan waktu subuh sebagai ujian bagi kita, apakah kita orang beriman atau malah sebaliknya. Itulah kondisi iman. Maka sahabat telah memberikan contoh kepada kita, kita harus peka terhadap iman kita. Maka jadilah orang yang bijaksana. Kata Rasulullah SAW, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang bijaksana adalah orang yang senantiasa memperhatikan dirinya, introspeksi, muhasabah diri. Apa yang sudah kita perbuat untuk hari kita nanti sesudah kematian? Apakah sudah cukup amal saya untuk menghadap Allah SWT? Apakah cukup apa yang dilakukan ini untuk bisa masuk surga? Atau boleh jadi timbangan kebaikan masih sedikit, sementara timbangan keburukan masih banyak, yang akan dilemparkan kita nanti oleh malaikat ke dalam neraka. Muhasabah diri. Apalagi sekarang di akhir tahun, saatnya kita mulai hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri sebelum nanti di hari kiamat kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menemukan dalam diri kita, alhamdulillah, merasakan iman kita kuat,
kita banyak melakukan kebaikan, maka disitulah nanti kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, iman hamba hari ini kuat. Dan samping itu kita memohon petunjuk kepada Allah. Ya Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki senantiasa hamba jalan yang benar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau palingkan hati ini ya Allah setelah Engkau beri petunjuk, dan karuniakanlah kepada hamba rahmat dari sisimu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkau ya Allah Maha Pemberi. Maka di sinilah letaknya pentingnya muhasabah. Sebaliknya kata Rasulullah, wal ajizu man atsba'ahu nafsahu hawaha wa tamanni 'ala Allah. Orang-orang yang lemah adalah orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah jika nanti mati diampunkan oleh Allah SWT. Panjang angan-angan, dia merasa sudah baik, nanti kalau mati masuk surga. Sementara dalam kehidupan sehari-hari dia memperturutkan hawa nafsunya, dia lupa kepada Allah, dia lupa akan kebaikan yang harus dilakukannya untuk tabungan akhiratnya. Maka kita hindari yang kedua, wal ajzi man atsba'ahu nafsahu hawaha, yang senantiasa memperturutkan hawa nafsu. Maka kata Allah dalam surat Al-Hasyr, wattaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Bertakwalah kepada Allah dan hendak senantiasa diri kita ini memperhatikan apa yang kita sudah perbuat untuk hari esok. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Di momen akhir tahun ini, mari kita sediakan waktu kita untuk merenung sejenak apa yang sudah kita perbuat untuk hari esok. Kalau itu baik, bersyukur kepada Allah, minta taufik, dan kalau masih kurang, minta ampun kepada Allah dan minta hidayah agar senantiasa berada pada jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan-jalan orang-orang yang Engkau murkai, bukan jalan orang-orang yang sesat. Mudah-mudahan khutbah ini bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk khatib yang menyampaikan di momen akhir tahun ini. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang senantiasa introspeksi diri dan menguatkan azam untuk berbuat baik untuk tahun yang akan datang. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka siapa yang melakukan perbuatan baik walaupun sebiji zarah, nanti di akhirat akan diperlihatkan oleh Allah tanpa satu pun yang dilewatkan. Kemudian siapa yang berbuat keburukan walaupun hanya sebiji zarah, nanti di akhirat juga akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ingin diperlihatkan oleh Allah kebaikan-kebaikan kita di dunia, maka berusahalah menjadi orang yang senantiasa berada di jalan kebaikan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا